Kita lanjut kajian kita kitab Hidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid karya Imam Muhammad yang sebelumnya lurus atau akhir dari ini tokoh ulama berbagai Maliki, tapi dia konsen tidak perbedaan apa, maka sengaja disebutkan dalam arti mencari beberapa titik pengetahuan kita yang selama ini kita amalkan. Di bahasa kita sudah jauh dari masalah tentang di sekolah, itu masalah yang dimana menurut hasil-hasilnya hancur atau berubah itu pada tanggal 18 Oktober itu masalah yang kelima dalam 120 ya. Ada yang kasihkan kalau masalah kemudian ada yang gimana atau bagaimana orang baca ittafaqal ulama ala annahu la yajuzu shalatun bi ghairi qira'atin la'amdan wa la sahwan. Artinya tidak boleh sholat tanpa membaca surat Fatihah. Itu masalah. Jadi pokoknya surat Fatihah itu merupakan rukun daripada sholat. Rukun sholat yang 13 itu ada yang pertamanya yaitu dua takbiratul ihram, ini yang wajib. Yang ketiga berdiri bagian makruh. Yang keempat ini membaca Fatihah dari la salat liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sah salat kalau tidak membaca Fatihah. Di ayat yang lain faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang termudah. Ulama sepakat yang dimaksud ayat ini adalah surat Al-Fatihah. Ini juga sudah kaji. Itu sudah. Dan itu baca Fatihah juga hanya untuk sholat imam. Dan juga sholat orangnya sendiri. Kalau posisinya jadi makmum, ada dispensasi. Karena Nabi mengatakan inna qira'atul imam qira'atul makmum. Sesungguhnya bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Sehingga imam itu hadir memberikan tiga opsi. Satu, tidak membaca sama sekali, bermakmum dia berbayar. Itu kalau jadi makmum enak, nggak usah baca Fatihah juga sah. Karena ada payung hukum. Ya, payung hukumnya bahwa bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Opsi yang kedua yang ditawarkan dari sisi ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, boleh membaca tetapi setelah imam membaca makmum baru semua membaca Fatihah. Yang ketiga, boleh membaca Fatihah itu di rakaat ketiga saja. Ketiga dan keempat. Itulah tidak baca pun tidak paham. Tapi kan ini rukun, ya. Rukun sholat namanya rukun tauhid tetapi boleh. Dari sedikit bahwa kemudian setelah Fatihah itu ada rukun beserta tumaninah diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana mengajarkan
sholat kepada orang yang pemula. Jadi setelah baca Fatihah, farqa, maka merunduklah. Jadi dengan tuasnya, ya, dulu yang dibayar ke-6 itu dari beserta rumahnya, kemudian yang ketujuhnya adalah sujud beserta rumahnya, dan ke-8 yang sahabat tidak perbuatan kita. Jadi kenapa? Sebab syarat sahnya sholat, orang sah sholat kalau tidak mengerti tentang hukum dan sunnah. Sholat tidak mengerti mana yang sunnah, mana yang wajib. Maka ulama menyebutkan seluruh sahih sholat, syarat-syarat sahnya sholat itu yang pertama suci dari dua hadas, ada sebesar kecil. Ya, makanya tidak sah sholat. Dan ada kejadian bahwa orang dulu orang, ya, karena dia menjalankan sunnah, ya, kemudian dia nggak mandi dulu, langsung tidur, ya, bangun, buru-buru sholat subuh, ya, jadi seperti itu. Tapi sholat ingat di belum mandi dulu. Itu harus dilakukan. Sebab masalahnya posisinya kalau jadi imam gitu. Ya, ada. Ya, tapi tidak mungkin sekali namanya orang ahli kalau yang lupa. Jadi itu maka di antara yang saya mengatakan sah sholat. Dan memang antara makmum dengan imam tidak ada ayat tadi isi hati sholat, jadi tidak ada pertanyaan. Jadi teruskan sholatnya. Tadi si imam itu harus mandi juga sholatnya, tapi itu bagaimana tidak sah sholat. Dia mengatakan hadis yang belum kita ketahui. Jadi suatu saat Nabi sholat dengan sahabat dengan jamaah. Yaitu tak juga berdoa, makmum juga tak juga berdoa. Tiba-tiba Nabi memberikan isyarat kepada makmum menang dari jangan berdoa. Itu Rasulullah berdoa. Tiba-tiba datang dalam hadis itu posisinya muka itu basah, diprediksi ada suhu, dilangsung dari itu si makmum tidak patah, si makmum itu ke atas. Maka pada ini kalau dia paham Indonesia ada orang sholat jamaah, dia betul sholat jamaah lagi. Karena alasan dia tidak berjamaah. Dan lagi sholat, dia tidak sabar. Jadi, intinya apa ya? Jadi, saya katakan kira-kira dan berminat. Nah, itu kan ada. Jadi, kata dia itu menjawab sholat. Menurut prinsip atau tradisi tidak boleh orang yang jamaah makmum kepada orang yang tidak jamaah begitu jadi. Tapi saya pemikiran ini tidak didasarkan kepada dalil, karena benar itu adalah sesuatu yang didasari dengan fakta atau dalil. Ya, makanya tidak boleh sholat jamaah 2 kali dalam satu waktu seperti itu. Jadi gimana ya itu kepada mungkin ya itu terjadi kalau di masjid juga kalau orang tua itu suka pulang sudah ajak juga belanja di toko murah
Kalau masuk memang dulu sudah di situ ada proses juga pusat perdagangan internasional. Nah biasanya kan kalau dulu ini jalan dengan asal mau berkah. Nah begitu masuk ke masjid ada orang bisa sholat dulu. Nah ini anehnya itu kita bikin di pondok, bikin sholat baru. Sementara saya sholat itu tak boleh. Kita orang itu bikin orang Indonesia di mana sih? Ya karena kita punya pandangan bahwa orang yang menjawab tidak boleh makmum kepada orang yang tidak menjawab. Kita tak boleh saja. Boleh. Ya, orang yang mungkin sholat biasa dulu. Nah, kita yang menjawab sholat dulu makmum. Ya, tapi ada tambahan yang menjawab sholat dengan asar. Nah, apa dari tidak wajib niat makmum itu kudu sama dengan niatnya si imam. Siapa bisa dipahami? Ini apa namanya? Lain disebut ayat 2 dia lain disebut makmum ayat 2 dia ini makmum mesti wajib sepakat boleh. Oh ada orang sholatnya di sholat bertiga, kita pengen sholat jamaah. Ya kalau ketinggalan, ada orang yang sholat bertiga dulu, ya. Dalam sholat kita itu kan yang nggak usah apa. Kadang-kadang kita berpakaian juga, nggak perlu. Karena si makmum itu nggak wajib ya, jadi imam itu nggak wajib. Yang wajib niat jadi apa jadi makmum itu makmum. Berjamaah. Kalau imam tidak, makanya kalau si imam yang sholat dia itu jangan dilarang. Kadang-kadang juga apa? Sebenarnya pikir apa? Pikir. Jadi lebih sholat dia ada yang kita lemah tadi. Jangan. Dosa dengan tahu. Teruskan aja. Dia dapat pahala, si makmum juga dapat pahala. Maka saya sholat sunnah. Nah, tidak usah. Paham Bapak ya? Paham ya? Jadi boleh. Jadi boleh makmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Ya, dan nanti saya usahakan itu sholat kayak begini tiba-tiba dia ujung-ujung dan orang belum sholat. Kata Nabi siapa yang mau sholat? Apa ya? Teman dia sholat. Itu boleh. Jadi menemani orang yang sholat itu boleh. Kita mau sholatnya sunnah, dia mau haji. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau sholat belum haji. Dari mulai pulang, pulang sebelum apa sholat. Sholat tadi tidak boleh. Kalau tidak ada sebab Allah. Jadi bahasa Korea, ya, di Indonesia itu tentang masalah rukun dan masalah menjadi sujud makna itu tidak ada dalam makna. Dan kemudian ada yang rukun. Yang kedua adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Kemudian yang ke-9 baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Itu berisikan melalui masalah asyhadu ini. Jadi antara kata Ibnu Abbas, aku belajar tentang tahiyat itu seperti aku diajari baca Quran. Maka ulama mengambil dari Ibnu Abbas ini hukumnya tasyahud kepada tahiyat itu wajib. Meskipun memang ada ulama yang wajib. Tasyahud, ya. Kemudian setelah tasyahud itu ada baca salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya orang Islam Asy-Syafi'i as-salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Imam Syafi'i syaratkan, dia menggunakan atau mengharuskan baca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud, di dalam tahiyat atau di dalam tasyahud. Waqala, dengan mengatakan kata Imam Syafi'i, innaha, membaca salawat kepada Nabi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jika itu seperti itu, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan itu menurut Imam Syafi'i innaha fardun. Apa dasarnya? Dikauli ta'ala, kata berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 26, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lahaba ila anna annahu wajib. Jadi kata Imam Syafi'i membaca salawat. Nah, ada teknisnya yang sering kita katakan, ada yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu menggunakan metode akhlak atau etika. Memang boleh. Dan itu makanya kadang-kadang memang boleh. Maka segi syariatnya, tujuan dari bahasa itu kan membaca salawat. Nah, ada pun teknisnya itu kan aneka ragam. Karena waktu yang disuruh baca salawat sebelum doa itu, tetap ada doa di dalam ayat yang itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, itu dari mana itu dasarnya? Kan harus dasar-dasarnya. Emang bukan masalah tubuhnya supaya termotivasi sholatnya. Karena selama ini banyak umat Islam itu melaksanakan ibadah itu cuma katanya. Sehingga sholat itu tidak termotivasi, bukan katanya. Maka di dalam di sini dikatakan di annahu sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu fi akhir tasyahhud, satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Nabi, "Idza faraqa ahadukum min at-tasyahhud akhir", apabila selesai orang yang salat membaca tasyahhud terakhir yang tadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apabila selesai kata Nabi, falyata'awwal, maka berlindunglah. Kira-kira demikian. Maka berlindunglah, falyata'awwal min arba'in, berlindunglah daripada 4. Tadi disebutkannya 4. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam. Bagaimana kalau jahannam dulunya orang hukum tidak apa-apa? Min adzabil jahannam, kemudian min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Empat itu maksudnya apa? Yang pertama dari kita berlindung dari siksa kubur, dari siksa neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini 3 ini ada 2 nih. Fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah itu dari fitnah itu. Ya. Kemudian yang keempat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan kita berlindung dari fitnah yang ditimbulkan nanti oleh Dajjal. Memang yang kita bakal ketemu Dajjal. Bukan masalah yang kita tidak, ini mau perintah dari kami. Karena yang
namanya ibadah itu adalah mutaba'ah, itu mengikuti. Kata Nabi begitu, habis kalian akhir waktu berhitung dari 4, dan kita berhitung. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan kalau engkau sampai ketemu dengan Dajjal, berlindunglah, bukan dari penjelasannya bukan. Dajjal itu interesting, menarik perhatian. Siapa yang melihat pasti tertolak. Meskipun makanya sebelah itu seperti kurma makan. Kita kadang-kadang kita sampai kepada kita belajar maknanya satu. Untuk kita dapatkan itu mah saya tidak mau. Dan kita tahu bukan itu orang Yahudi, itu perbuatan Yahudi. Jadi apa namanya, gathering itu artinya membuat gather orang terhadap Dajjal. Jadi kita sesuai dengan yang disangkakan atau yang disebutkan oleh utusan Tuhan bahwa Dajjal itu bulan Adam. Mana dia, mana ada dulu ada makanya satu, tidak ada. Iya. Tapi sekarang AI bisa itu dipakai. Iya. AI itu luar biasa. Ada foto makanya yang satu ada, satu oh bisa gitu. Orang yang sudah meninggal aja menunjukkan bicara bisa, makanya hati-hati. Kalau dari bang dia video atau apa itu sekarang luar biasa. Mereka menjadi, nah itu Dajjal yang diceritakan oleh Nabi. Wah, bapak, ibu dia, rambutnya segar, kulitnya itu merah, dia semua kali ada. Maka kalau kita bersyukur, takut terhipnotis. Nah itu maksudnya yang diceritakan dari itu, makanya satu barak gitu. Kalau berdiri di laut itu mata kakinya kelihatan. Kita dulu tak berpikir ini laut mana ini? Laut Angkapura atau laut atau laut merah. Dan kita tak berpikir mungkin di dirinya dari tidak sempat berpikir bahwa kalau dia berdiri di laut itu mata kakinya tidak berbeda alam. Dan kita tidak sempat berpikir diceritakan begitu, mana saja itu kalau berdiri di laut dan mata kakinya tidak dia itu manusia keturunan Nabi Adam. Nah, makanya ini ada begitu, ya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil dajjal, min fitnatil masih dajjal. Ada masihnya Pak, karena ada 2 orang yang mendapatkan gelar masih. Masih Dajjal dengan Isa al-Masih. Beda penyebutannya. Kalau Dajjal kami lupa al-Masih Dajjal. Kenapa? Karena maknanya yang kanan itu Isa, ini masih Isa. Nah kalau lagi sama al-Masih itu artinya Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit. Ada satu riwayat Nabi itu pernah menyembuhkan orang yang mati. Maka disebutnya Isa al-Masih. Bukan begitu. Masih juga saya dari masalah yang sangat masih. Ini hati-hati. Kita bertuliskan mana bisa diajarkan. Itu masalah bertuliskan. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Bukan balik orang-orang Islam. Untuk apa itu? Nah, dosa itu maknanya itu beda Pak. Itu mata bisa diajarkan. Jadi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Nah ada dosa itu. Ya, abang dari dosa. Jadi kita ada doa yang itu maka ada bahwa itu doa tapi maka itu wajib sunnah. Jadi kalau umpamanya ada orang
Kalau salawat tadi ya, jadi berdasarkan diantaranya yang hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang yang berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Tapi tidak salawat dulu kata Nabi. Apa doanya ngambang tidak diterima. Ada salawat kepada Allah. Dan orang yang disuruh itu nanya, kaifa nusalli ilaika ya Rasulullah? Bagaimana salawat kepadamu? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam satu riwayat ala innaka hamidum majid dan dua kali innaka hamidum majid. Tapi dalam riwayat yang lain dipakai adalah satu kali. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu akhirnya itu. Boleh enggak itu setelah itu salam? Ya, tahiyat akhir itu boleh setelah itu. Tapi kata Nabi berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza faraqa ahadukum min tasyahhud al-akhir," ya kalau seandainya sudah selesai, maka dia ta'awud maka berlindunglah dari empat perkara. Allah. Jadi demikian bahwa dia kita masalah rukun sholat yang sebelas membaca sholawat itu rukun. Yang ke-11, yang ke-12-nya adalah membaca salam. Salam. Oh, sudah itu ya. Kita belajar sholat cuma melihat atau kapan. Salam itu yang dimaksud adalah Assalamualaikum. Bukan nengoknya, bukan nengoknya. Salamnya mengambil Quran. Salamnya di dalam itu. Nah, itu salam. Rukun sholat yang ke-12 dan jenisnya adalah jenis kauli. Kauli itu bangsa ucapan. Harus diucapkan minimal terdekat oleh dirisan Assalamualaikum. Itu minimal Assalamualaikum. Nengoknya itu sunnah. Yang wajib adalah salam. Tapi bagaimana kita memang itu terus? Yang pertama kita selimi kita sholat. Ulama berselisih dapat tentang salam apakah wajib atau tidak. Belum bisa begitu. Selama ini yang kita tahu itu wajib saja. Itu karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa ar-rajulu fi akhir salatihi, apabila seseorang salat dulu di tahiyat akhir, maka ada sabda yang disandingkan kemudian dia ada tahu ya? Apa ada? Ini kalau ditanya apa ada sesuatu? Ya hadas. Dengan bukan hadas itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Ya, yang membatalkan sholat. Ya. Itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Lalu tahiyat akhir ya, udah kita akan majid bahkan sudah ini alhamdulillah ada di covid ada di mana mau syariat itu pakai oleh Allah dan syariat itu sudah selesai tapi belum salah udah keluar lagi ada ya apa kata Nabi jadi qabla an yusallima faqad salatu maka kata Nabi sudah sah salat. Nah ini hadis ini yang dipakai oleh ulama yang bahwa mengatakan bahwa salam tidak wajib karena ada hadis ini. Tapi ada metode namanya metode menggabung. Menggabung itu namanya apa? Mazhab al-Qaidiyah. Jadi ada metode tarjih. Tarjih itu artinya mengumpulkan mana hadis yang akurat dan mana yang tidak akurat, apa yang lebih mana.
biasanya sudah apa namanya sudah dibandingkan seperti tadi pernah mengatakan apabila imam baca walaupun simakmu mau baca sama Allah apabila imam baca sama Allah imam ada tidak itu simakmu baca Rabbana itu menurut versi atas dunia. Sahabat tadi Ansor tapi Ibnu Umar putra Sayyidina Umar mengatakan apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana walakal hamdu maka si makmum harus mengikuti sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Itu ada dua sisi yang bertentangan. Kata Anas bin Malik, kalau imam baca sami Allah maka si makmum tidak perlu baca sami Allah, cukup Rabbana walakal hamdu. Tapi kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar, si imam baca sami Allah liman hamidah dilanjutkan walakal hamdu maka si makmum tidak ikut. Kenapa? Sebab imam itu dijadikan untuk diikuti. Kira-kira demikian Bapak. Terus metode itu kan ada metode namanya tarjih. Tarjih itu mengumpulkan itu lebih akurat mana antara sanadnya Ibnu Umar dengan Anas bin Malik. Maka ulama cenderung kepada Ibnu Umar. Artinya apa namanya lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang terjadi apa? Kebanyakan kalau imam baca sami Allahu liman hamidah si makmum juga ikut sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau umpamanya ada si makmum tidak baca sami Allah cuma membaca Rabbana walakal hamdu, jangan disalahkan karena ada prinsip tadi. Ada hadisnya Anas bin Malik bisa dipahami Bapak. Dia terjadi perbedaan. Jadi kalau saya mengatakan kalau terjadi perbedaan, maka seperti kesepakatan kita kerjasama di dalam hal yang kita sepakati dan toleransi bisa bila terjadi perbedaan. Bisa Bapak pahami. Nah, itulah. Jadi kalau ada yang berbeda, itu perbedaannya lagi. Nah, ini ditanya, ya Rasulullah, ya, saya juga kaifa yusabbihu ahlahu wa yahad. Nabi kita yang seluruh seorang suami yang mendatangi istri dalam keadaan kata Nabi kalau yang bersaudara bintari atau bintari maka kalau suami itu denda satu bintari atau setengah bintari denda satu bintari. Dikatakan oleh Ibnu Abbas satu dinar kalau masih berdarah, setengah dinar kalau sudah tidak berdarah. Ini hukum menyebabkan itu. Tapi disikapi oleh para ulama karena ada hadis yang lain. Bapak ya, jadi kalau emergency seperti itu, maka tidak mengapa suatu mendatangi dalam keadaan disikapi oleh para ulama satu. Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 89. Ini ulama-ulama mustahil. Maksudnya apa Ustaz? Ulama yang mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan tahrij hukum. Bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran atau hadis. Karena dia punya kapasitas. Kemudian muridnya Imam Malik lahir tahun 90 Hijriah. Muridnya lagi Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah, Muhammad bin Idris Al-Tafi'i. Itu dari yang satu lagi tahun 214 Hijriah abad ke-3 itu Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan nama kembali. Dan kita tidak ibadah itu berpatokan kepada ini. Nah, seperti kasus tadi bagaimana
suami mendekati istri dalam keadaan haid, maka kata Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i cukup istighfar saja. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal harus denda sesuai dengan hadis yang tadi. Maka gimana sikap seperti itu? Bahkan kalau bapak namanya sunyi menyerah, Pak, gimana ya? Gue setuju. Kadang-kadang pulang sabar, bila kita sabar, itu beda ini ya. Buat suami ibu dan sebeda, maka hukum itu bukan rasis, artinya memang sesuai dengan kebutuhan. Bukan jenis ibunya kalau suami ditolak atau suami 40 hari sebulan ditugaskan kantor pulang lagi. Ini masalah. Bismillahnya seperti itu, pulang dari tugas tiba-tiba istri lagi itu jadi masalah kan? Istri bagaimana itu? Ibu pakai itu ada pendapat imam Syafi'i, imam bukan tiga. Kalau sudah 3 dari 4 mazhab itu namanya mayoritas, yang dikenal dengan istilah jumhur ulama. Jumhur ulama dan boleh dipakai dari itu jumhur ulama. Cuma istighfar. Kenapa kok sampai begitu ulama berkata? Sebab dalam hadisnya Nabi itu ayat bagi doa ini siapa saja perempuan yang menolak ajakan suami, ya maka ketika dia tidur dilaknat oleh Allah sampai pagi. Ada lagi satu riwayat bahwa malaikat yang di langit dan di bumi seluruhnya melaknat perempuan itu sampai suaminya memaafkan. Dan berlaku juga. Kenapa ulang-ulang karena kita diskusi. Maka diwajibkan. Itu kira-kira. Jadi tadi kembali tadi permasalahan. Jadi kalau ada 2 dalil yang bertentangan, maka ada 2 metode. Yang pertama namanya metode tarjih, mengunggulkan mana, gitu kan. Yang kedua ada metode jam'i. Ya. Metode jam'i itu menggabung. Jadi akhirnya pendapat Imam Ahmad itu kita pakai kalau tidak emergency. Tapi kalau seandainya terjadi tugaskan kantor berhari-hari tidak ketemu dengan istri tiba-tiba istri dalam keadaan haid, maka itu digunakan pada minggu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Islam itu kan sebelum juga bukti-bukti kalau sering kita orang mau pergi kerja dari angkot yang isinya laki-laki semua. Karena apa? Punya pendapat bahwa bercampur dengan wanita yang bukan mahram itu haram. Itu idealis. Idealis dia. Akhirnya sampai jam 9 belum ada angkot yang isinya laki-laki. Ini yang salah yang mana ini? Apakah hukum atau manusia? Manusianya yang salah, hukumnya benar memang istilah itu enggak boleh, tapi ada sisi lain. Ya, yang namanya darurat itu bisa menghalalkan yang diharamkan. Sudah langsung saja dengan berkeyakinan bahwa istilah itu memang haram, tapi masalahnya saya harus masuk kantor yang 7. Maka kira-kira demikian. Jadi kita itu menggunakan fleksibel ya, artinya banyak sekali masalah. Ya, ada lagi contoh Sayyidina Usman bin Affan yang ditanya tentang masalah. Ya, bagaimana ada orang berhubungan suami kita tidak bawa air minum. Itu apakah nanti bisa atau tidak? Sayyidina Usman. Sayyidina Usman kalau paling banyak tidak bawa. Cukup buang saja. Terus kata Abu Hurairah katakan Rasulullah
sudah nempel yang dekat di dalam kamar kita nanti. Wajib bagus, wajib mandi. Ada dua, yang satu dulu, yang satu mandi. Meskipun tidak keluar air mani, tetap wajib. Yang penting nempel atau adil. Iya. Yang kita sudah wajib mandi. Nah itu metode ini digunakan oleh para ulama dengan metode penggabungan. Karena berdasarkan tentang Ubay bin Ka'ab orang, kata Ubay bin Ka'ab, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman itu dalam awal-awal Islam masih di Mekah. Itu dia berlaku. Tetapi sekarang berlaku dapatkan tadi yang kedua. Pokoknya ya asal nempel gitu ya. Iya, itu kan dijadikan oleh Islam oleh Rasulullah. Kalau untuk mulai anak nangis, jadi apa yang mau sekarang yang siap untuk mulai takut, dia kalau mau mulai sudah pakai, ya ini kan real, maka itu seperti itu. Kalau nempel wajib mati. Tapi boleh pertanyaan. Jadi ketika sholat tentang salam itu di masyarakat yang ada hadis setiap kalau dulu tahiyat akhir kemudian ada tapi sudah selesai baca salamatnya ya sudah salamatnya selesai maka kata Nabi ya itu tamat salat itu maka dia tamat artinya sudah sah. Tapi kita lihat bagaimana pendapat ulama mayoritas bahwa al-jumhur itu tadi ya. Jadi kalau mayoritas ulama itu kalau tidak dari empat mazhab itu berpendapat maka itu dikatakan mayoritas dan bisa dijadikan sebagai patokan atau sebagai acuan. Bahwa al-jumhur ini ya para ulama dulu mengatakan bahwa salam itu ya merupakan wajib. Salam itu wajib. Jadi barang siapa yang tidak salah, maka tidak sah salatnya. Seperti ada kasus orang sholat belum salah sudah membatalkan sholatnya tidak sengaja. Ya, jadi setelah dia selesai tahiyat akhir membaca sholawat tadi, dikatakan itu tadi, badannya begini Pak, Assalamualaikum. Jadi batal sholat ini. Kadang belum selesai, nah itu yang berlaku kalau salat itu wajib. Jadi tidak boleh awas sampai ini. Jadi yang diukur mau ada kiblat itu tidak ada. Bapak Ibu lihat. Jadi jangan sampai salat itu ini gerak. Assalamualaikum. Udah ini istighfar kiblat. Membelakangi kiblat batal sholat. Jadi yang ideal salat itu minimal Assalamualaikum. Nah itu udah boleh, karena udah selesai sholatnya. Iya, sama dengan salaman setelah sholat itu boleh. Tapi udah selesai sholatnya. Kalau salaman dan sholat salaman, kalau bisa dibahas. Ini kalau berdoa, kenapa? Karena dari Rasulullah kalau definisi kita itu tidak ada jamaah Rasulullah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah maka sampai itu kalau definisi kita jadi tidak begitu kita itu adalah perkara yang baru dan hadis kitanya jadi jangan dipertentangkan sama dengan orang pertentangan apa jauh bisa diurus atau tidak samakan dulu persepsinya jauhnya dalam apa dulu kalau itu biar tidak bisa diurus. Kalau dalam psikologi maka tidak berbagi masalah bid'ah atau tidak karena definisinya beda. Yang satu bid'ah itu tidak dilakukan, tidak ada yang satu lagi bid'ah itu adalah yang baru bertentangan kalau tidak bertentangan. Bahwa saya kira demikian. Jadi selesai tentang salam. Iya, di dalam hukum salat itu sudah
yang ke-9 duduk akhir-akhir, duduk jawab. Yang ke-10 baca tasyahud, yang ke-11 baca salawat kepada kanjeng Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Tertib itu maksudnya mendahulukan yang mestinya didahulukan dan mengakhirkan yang mestinya mengakhirkan. Saya kira itu Bapak dia selesai dan nanti berpikir tentang sholat jamaah. Mohon barangkali ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Boleh silakan di luar. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mengajukan pertanyaan saya ingin memperkenalkan diri saya. Ya, saya orang dulu. Saya ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana dapat kita seiring dengan caranya kita sebagai orang sholat atau yang itu kan dari kita yang tepat kita menghadapi kita. Sedangkan mohon maaf ada orang misalkan punya kelainan fisik, istilahnya kalau dia itu ya, kalau istilahnya saya maju ke depan kakinya lurus tapi dadanya miring. Ya. Nah itu berarti posisi sholatnya harus sesuai dengan dadanya menghadap kiblat. Kalau dengan posisi yang miring, itu yang pertama. Kedua, berhubungan dengan salam ketika sholat. Salam yang pertama itu wajib. Sedangkan yang kedua itu kan bisa dibilang sunnah wajib. Nah, ketika kita misalkan menyambungkan salam yang pertama dan yang kedua, setelah salam yang pertama terus kita itu buang angin misalnya. Ya, terus kita melanjutkan salam yang kedua. Apakah itu sudah kita menyatakan selesai pelaksanaan sholat, atau kita masih menyambung sholatnya sehingga karena kita buang angin lalu dikatakan batal sholatnya. Jadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagian mana? Baru. Ya. Ya. Bagaimana? Oh, memang. Ya. Saya tadi ada 5 orang. Ini ada di asal di Arab. Karena baru kita tidak ada di sana. Tidak apa-apa. Ya, baik. Ya, kita akan pertama masalah istiqbal kiblat. Jadi apa menghadap? Karena nanti menghadap kan. Kalau mau sholat, asbih dulu. Ya, kemudian berdiri menghadap kiblat. Istiqbal kiblat, maka yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah dada. Ya. Jadi bagaimana kalau ada orang dadanya itu muncul, makanya tetap. Jadi menurut dia menghadap itu bagaimana? Ya. Jadi menurut dia menghadap itu bagaimana? Jadi kalau dia menghadap itu. Kalau menurut dia tidak menghadap, itu tidak sah. Keluar dari dia. Kemudian tidak, jadi kedua. Dia masalah salah dari. Jadi tadi hadisnya ini hadisnya sampai bahwa orang berusaha berlebihan karena kita sholat itu sah. Sekarang kalau kita mau mengikuti dari dulu bahwa salat itu adalah wajib. Tapi salat yang pertama, kalau sudah salat selesai, mau apa juga boleh. Ya. Kemudian jangan salat yang kedua. Ngapain
Kalau supaya yang manusia baru supaya kita mengambil itu sirik remuk-remuk, sirik sama-sama. Nah itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada orang ibadah bukan karena Allah tapi karena manusia. Biasanya itu sholat cuma 5 menit atau 3 menit lah. Pas ada berbuat dari kamu, dan ini sholat apa? Nah itu kata Nabi, Innama akhwaru ma'akhwaru alaikum asyirkul qawli. Dan saya takutkan itu adalah syirik yang salah. Jadi ada orang yang melakukan manusia. Maka tadi kasusnya, kalau dia melanjutkan salah, terperlu. Tapi kalau manusia, maka kalau dia salah, bukan salah, bukan salah. Salah apa? Salah itu salah untuk apa? Untuk orang beriman, untuk malaikat, untuk Allah. Karena ada yang katakan salah itu tidak ada pendapat-pendapat itu. Tapi kalau sudah bisa, jadi kalau ada orang yang salah, maka kalau masbuk, ya. Kalau imam salah pertama itu, saya mau belajar sempurna, itu salah kedua apa? Ini dan itu kalau jemaah apa imam makmum itu. Kalau di kasus masbuk, tapi si imamnya ada yang lupa, bukan ada yang awal. Ini masbuk, sudah ketinggalan satu rakaat. Begitu si imam sujud sahwi, dia tidurkan. Itu kalau tidak dipikir. Kalau dia langsung itu selesai salahnya. Makanya itu sujud sahwi dia. Itu sujud sahwi 2 kali, begitu salah baru dia berdiri. Karena kenapa dasarnya? Dasarnya adalah imam itu dijadikan mengikuti. Dan mengikuti imam itu harus sampai tuntas kasih satu hal. Jangan paham bayar. Jika ada mengikuti imam, kalau berubah dia masih tidak itu dia dan itu bisa kalau berubah sama. Allah, tidak ada siapa itu bertanya. Ada lagi ada. Dari bagaimana? Ada dulu. Dari bagaimana? Waalaikumsalam. Oleh saya, Rasulullah Kedua, Rasulullah. Jadi masalah Rasulullah. Kalau tidak kita butuh orang yang kuat dan yang sesuatu itu juga. Tapi dikatakan oleh para ulama, ada sesuatu yang dimaksud adalah menguatkan itu sesuatu yang baik. Umpamanya di kasusnya RT, ada yang izin mau memberikan pelaporan. Oh boleh, itu bicara, dan itu dia akan seperti itu. Tapi kalau pandangan bukan mau memberikan rezeki, kata mereka tidak bisa dulu barang budaya. Perkataan maka boleh. Jadi tergantung dalam Islam. Sehingga dalam Islam itu bisa dapat kita cenderung ini. Kecuali harus ada orang bertimbang. Juga, tapi uang itu bisa balik. Hanya itu tak boleh. Itu ada kasus
ASN aparatur sipil negara rumah PSN PNS pegawai negeri sipil ini dua secara di dalam sekolah itu sudah ada apa namanya kemampuan akademis dulu kan cuma FK ya atau bebas di luar di muka dari yang asesmen di muka asesmen sekarang kan asesmen berbeda apa belajar dari besar. Jadi begitulah kira-kira ada istilah-istilah yang seperti itu, maka kalau kita dapatkan dari itu dapat menjadi tidak bisa apa-apa dari apa itu sesuatu. Nah, maka menurut para ulama menggunakan dalil ini kalau memang ada hak dari situ itu ada pribadi dia ambil hak tersebut ada di kalau membuat buaya kalau memang itu hak kita harus diperhatikan. Masalahnya kenaikan makan itu adalah hak. Tapi kalau memang alatnya bukan alat, budaya ini cukup beda. Kalau bahasa ini katanya judul walidah. Apa sih judul walidah? Ya, harus terkatakan. Jadi anak buah itu kita buat ke atas, katanya judul walidah. Pasti anak terhadap orang tua itu ke atas. Itu istilah itu Allah. Itu tidak terutama di tempat yang ada. Itu mesti ada orang yang istilah judul walidah. Buat atas. Maka sikap kita menggunakan kaidah seperti itu. Jika ulama fasik kepada alat dan masalah, kita akan dapatkan masalah dengan menjalankan yang kita boleh. Nanti kalau nggak terus, cuma nggak naik maka kita. Itu tidak. Kalau kita nggak mau itu, tidak ada kaidah. Ya itu kita nggak ada pekerjaan. Maka kalau seperti tadi, kalau nggak masuk angkot yang isinya ada perempuan, kita bisa kerja juga. Nah, maka dengan menggunakan tadi, jadi tergantung masalah. Di kalau waktu itu kalau saya kalau enggak bisa. Nah kalau daripada hilang kesempatan itu maka dia. Oh, itu bisa ada datang orang uang lingkungan baik. Ini pesantren loh, mau bikin sholat, mau bikin masjid, yang orang jangan menjelaskan kepada orang yang memang tidak tahu. Saya sekarang tidak bisa. Jadi kalau saya tidak ada orang saya sekarang itu, jangan itu kan, mau itu nggak akan dia. Itu seperti itu sekarang. Maka dulu ada orang tua sendiri kan seorang budaya orang itu, dia sudah mengatakan jangan bersepeda. Nah orang bersepeda tak boleh. Satu sisi beda sini dengan Rasulullah. Itu kalau itu luar biasa itu ada yang seperti ini. Jadi kalau kita tidak masuk ke dalam itu tetap saja kita. Ya, maka dulu ada orang Islam Saudi. Ya, tadi menaruh atau menitipkan uang untuk mendapatkan hukumnya halal. Kira-kira demikian sampai orang idealis kita ada ini sih bahwa ritual. Jadi ritual itu kan memberikan sesuatu yang bukan semestinya itu ritual itu pemahamannya supaya urusannya lancar. Baru kita bikin setiap harus sendiri dia bercak panas. Maaf kalau itu saya usia 60 tahun ini beberapa kali dari mulai saat-saat yang juga kasih tahun lalu dia harus
8 bulan juga ada. Sebab ada juga masih jauh. Anda capek juga. Memang masih sekaligus ada asas keputusan dari kopi juga. Ada asas berapa sebab kopi dibayar. Ya udah dibayar aja. Akhirnya itu suap apa bukan dari masalah. Akan itu. Jadi jawabannya memang berbeda. Kalau nggak itu beda, nggak kemudian, kita itu beda aja. Cuma kata Allah Subhanahu saat benci orang edan, si elit tanpa sepuluh tetap kita elit. Bahwa itu tidak boleh, tapi itu ada hakikat. Oh, dia ada sekarang dari bersifat. Akhirnya kita demikian, bisa dipahami ya. Jadi kondisi sekarang itu, ya memang kalau bersih kalau data ini, jadi kita selesai kita. Ya kalau itu BPJS, apa BPJS itu pada penyelenggara jaminan sosial loh ya, BPJS asuransi itu punya Allah. Lalu kenapa Allah? Jadi kita jelas untuk baru bayar premi 2 bulan. Mengklaim operasi amal berjuta. Itu kan bulanannya cuma 100.000, berarti 200.000. Nah yang 2.800.000 punya siapa? Punya anggota. Apakah dia ridho? Uang yang dipakai kan tidak jelas. Karena memang tidak jelas maka uangnya haram. BPJS. Tetapi ulama menyikapi tentang masalah ini. Ini kalau bilangan banyak dibutuhkan orang, maka akhirnya menggunakan dalil, ya namanya dalil al-qur'an. Itu dalil yang tidak disepakati oleh para ulama, tapi boleh dipakai kalau dalam kondisi darurat atau dalam kesulitannya dalam hal itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Itu kalau diharamkan, bahaya itu. Banyak orang yang butuh. Ya. Meskipun dalilnya memang konsekuensinya dampaknya negatif gara-gara ada BPJS orang jadi tidak sedikit pengen dirawat itu masalahnya. Ya, sampai-sampai ada orang yang busuk kata itu pulang saya ibu saya dikuyuk. Jadi ini kok ibu saya kan udah dibuat itu gampang. Jadi perlu gua tidak apa-apa. Oh, saya tidak lihat. Jadi ada lagi yang lain. Ya, jadi kita permasalahan ini. Jadi kita ingin menjalankan syariat Islam, tapi metodenya ada tadi. Jadi ada dalam fikih itu ada namanya usul fikih. Usul fikih itu artinya mempelajari apa darurat seperti itu. Ya. Sehingga di dalam memahami Islam kita harus punya ilmu yang semacam itu. Dan memang Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang global. Jadi Al-Baqarah 222 itu dia selalu akan dipakai mereka bertanya tentang masalah apa yang bisa dipakai, maka tinggalkan institusi dia yang sedangkan. Nah, cuma ada kata yang purna. Kalau turut Al-Quran yang purna itu suci. Apa definisi suci? Kalau lihat dari ayat atau kata yang purna itu awal yang purna, maka yang maksud suci itu terhadap dilarang. Jadi menurut Muhammad di bawah istri tapi belum mandi, tapi dari tadi kondisinya darurat, ya, baru datang, kata istrinya, belum mandi bang, tapi bersih. Dengan apa? Apa? Kalau orang jauh, apa lama jauh? Tangan dia, dia tidak usah. Nah itu boleh pakai pada karena yang purna itu artinya suci terhenti darah haid. Bapak-bapak kalau ditanya apa cirinya orang suci haid, tidak tahu berbeda.
seperti itu, cairan seperti jeli itu keluar menandakan cat itu terlibat. Karena ini itu ya ada namanya seperti itu, cairan itu seperti jeli. Itu tanda cat berlibat. Atau rahim itu kering aja rahim. Itu berdasarkan teori, ya prakteknya kan saya dulu praktek misalnya. Ya, kalau ibu itu kan praktek dia, makanya tahu itu. Maka kata Imam Abu Hanifah, yang guna di situ artinya kalau sudah berhenti darahnya, maka ini boleh dipakai kalau seandainya emergency. Emergency itu kalau dia lagi ada emergency itu kalau orang itu ada di kepala, makanya jangan sekali kalau bahaya. Ya, jadi pokoknya suami atau laki-laki itu kadang-kadang pengen dimanja. Ya, seperti ya, kadang-kadang diterima. Jadi dari suami, ya, semuanya dari suami, pas suami lagi mepet, berdepresi, itu seharusnya itu dikali-kali, benar ya? Betul. Ya, pada dari suami. Tapi tidak boleh disalahkan. Karena kalau disalahkan, itulah rasa terkuat. Tidak boleh. Karena kata istri itu dan kita juga. Kita sering ketemu di jalan kalau di rumah kalau mobil iya. Bukan di itu balapan dia. Tidak apa-apa. Pokoknya begitulah kira-kira. Jadi hukum itu jadi ala ilah, jadi berjalan sesuai dengan Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ambil dan jadi bukan bermanfaat. Kemudian kita sholat ya, itu kembali tadi syarat sahnya sholat saya ulangi, suci dari hadas, suci badan pakai dari tempat, dan lagi boleh darurat. Yang pakai kateter itu sholatnya gimana? Itu tidak kalau kantong pipis dapat sholat. Itu tidak darurat. Karena syaratnya memang harus suci badan, pakaian, tempat dari najis. Yang ketiga harus menutup aurat. Yang keempat harus menghadap kiblat. Ya, yang kelima harus masuk ke mungkin jam 11. Ya, jam 12 ini. Soal buku menuju kota. Bisa kau udah buku, jangan salah. Begitu habis sholat, baru ada. Tapi harus diulangi itu karena syarat sahnya sholat itu harus masuk waktu. Dan yang keenam ini syarat yang terakhir. Syarat sahnya sholat itu perlu tahu tentang tata cara sholat. Itu syarat Pak. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak tahu, semua tidak ada yang sholat. Yakin dan itu baru belajar sholat dia. Yakin hukum, nah ini masalahnya yang penting dari sholat tidak berhenti. Yang penting lebih kuat saja. Itu tidak termotivasi. Maka harus tahu ilmunya. Maka itu kayak dia sholat, maka di antaranya untuk ngaji, untuk belajar ini. Sekarang kapasitas untuk mengetahui itu banyak. Tapi jangan masa bikinnya melalui dia. Ya. Jadi ada orang haji, itu yang dipakai. Jadi kalau orang itu benar, kalau itu ya Allah. Dia ada orang ibadat tak tahu dan benar. Ya, ini bukan tidak mandiri. Jadi setiap melakukan ibadah itu ada air. Itu apa? Sedikit tidak bisa. Jadi misalnya bahwa karena itu, ya Allah. Makanya ibadah itu harus tahu. Makanya itu bisa waktu itu tidak amal siapa yang beribadah beramal tidak tahu ilmunya maka amalnya ditolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan kata doa. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta
Demikian Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.